Bro, Domi, Ya, Dominikus Seran Fahik. Fahik, bukan Seran Fahik. Nahak ya? Bukan Seran Fahik. Fahik. Asal Asal dari Melaka. Malaka di Kabupaten mana? Melaka, khususnya di Proke Santo Francisco Assisi Lakulo, Kecamatan Weliman. Oke. Bruder Domi, orang tua masih ada? Orang tua, khususnya bapak, sudah meninggal Oh iya. 3 tahun lalu. Oke. Dia meninggal pada tahun 2019, tanggal 23. Anak keberapa? Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Perempuan, laki-laki. Perempuan 1, laki-laki 3. Dan keluarga setuju, mama setuju engkau masuk biara. Ya, mama setuju. Dan engkau memilih bruder. Ya. Kalau mengenai panggilan itu, khususnya untuk bruder, memang saya dari kampung awalnya belum mengenai bruder ini. Terus? Ketika saya di Kupang baru saya tahu bahwa ada bruder. Oh iya. Ya. Itu kan saat kapan? Dulu di kampung kan kami belum tahu bahwa ada bruder, khususnya panggilan khusus untuk bruder. Engkau mengenal panggilan bruder khususnya SPD saat kapan? Saat saya SMP, saya di Kupang. Oh iya. Ketika saya SMP. SD di kampung? SD di kampung. Terus saya SMP-nya di Kupang. Ketika saya tamat SD, tahun 2005, saya tahan di luar 1 tahun. Setelah itu baru saya ke Kupang, lanjut SMP di Kupang. Jadi, SMA juga di Kupang? SMA juga di Kupang. Dan kau mengenal panggilan bruder SPD di Kupang? Nah, kebetulan saya tinggal di Kupang, khususnya di Tilong, itu kebun mesi SPD punya. Waktu itu almarhum Pater Niko Seran yang bawa saya ke situ. Engkau tertarik menjadi bruder itu bagaimana? Pada saat saya di Kupang itu kan tinggal di rumah kebun misi SPD punya. Nah, di mana pada saat itu ada bruder-bruder yang student, mereka yang studi di Kupang, mereka ketika pergi ke kebun, mereka kan bersama-sama. Nah, di waktu itu saya kebetulan tinggal di situ sama kakak sepupu juga yang kerja di situ sebagai karyawan. Sehingga pada saat itu mereka pergi, di mana mereka bersama-sama, akhirnya saya tanya, ini mereka yang datang, ini frater atau siapa? Nah, situ mereka kakak sepupu itu sampaikan bahwa mereka adalah bruder-bruder SPD. Mereka sekarang ini masih menjalankan studi di Kupang sini sesuai dengan profesi. Engkau tertarik apanya? Ketika saya tertariknya waktu kebersamaan mereka itu yang membuat saya tertarik, di mana dengan profesi-profesi yang mereka pilih itu. Disitulah saya tertarik, sehingga di mana waktu itu saya sempat berbicara dengan mereka bahwa ada profesi mereka studi itu sesuai dengan profesi masing-masing. Sehingga waktu itu saya katakan, saya juga nanti bisakah masuk biara terus pilih sesuai dengan profesi yang saya mau pilih. Mereka bilang bisa sesuai dengan. Mulai dari situ cerita-cerita yang mereka, banyak hal yang mereka sampaikan, akhirnya saya tertarik untuk masuk. Dan engkau sekarang profesi? Profesi sebagai guru bimbingan dan konseling. Guru BK itu ya? Ya. Tamat dari Unwira. Unwira. Ya. Ya. Dan bruder Domi tertarik untuk profesi itu atau diminta oleh pembesar? Diminta oleh pembesar. Saya waktu itu tertariknya itu kesehatan sama musik. Oh iya. Oke. Dan engkau memang dirgen handal. Bukan handal. Kata yang benar itu andal. Sempat. Setelah itu sudah kami lamar, itu saya pilih itu. Pilih kesehatan dengan musik. Tapi kami beberapa orang pilih kesehatan. Dan juga 2 orang di bagian musiknya. Saya dengan Benja, teman saya Benja. Sehingga dia ambil jurusan musik. Dia musik, engkau saya ambil BK. Bimbingan konseling. Dan benuming di mana? Saya belum tahu sampai sekarang ini. Oh, yang timur belum ya? Daratan timur belum. Oke. Saya dengan Vicky belum. Tapi intinya soal benuming ya diutus kemanapun siap berjalan. Mau di lubang manapun di dunia ini siap menjalankan. Moto apa? Tenanglah aku ini, jangan takut. Itu dari Matius 14 ayat 27. Oke. Ya. Itu terinspirasi oleh pengalaman, oleh omongan orang dan pengalaman. Ada pengalaman tertentu yang membuat saya pilih moto itu. Karena di mana ketika saya mau memilih untuk
masuk biara ini masih banyak pertimbangan yang saya harus lewati, di mana ada tekanan batin yang membuat saya terkadang tidak fokus, sehingga saya memilih moto ini tentang mengenai moto ini. Dan hal yang saya mau mempertahankan moto yang saya pilih ini berkaitan juga dengan waktu ketika orang tua saya meninggal. Itu khususnya Bapak. Di mana waktu itu saya semester 5, Bapak meninggal, terus di mana ketika saya mengikuti penguburan di kampung, diizin, terus kembali pimpinan minta saya untuk merefleksi, terus tanya. Karena saya dalam keluarga laki-laki sulung, kami berorang, sehingga refleksi di mana untuk memutuskan, sehingga saya mengambil ketenangan batin, siap tenang batin dengan baik, sehingga saya memutuskan untuk lanjut. Karena saya berpikir bahwa sudah beberapa tahun yang saya sudah lewati, di mana sudah hampir 8 tahun waktu itu, sehingga saya bilang saya tetap untuk menjalani panggilan saya ini. Jadi meskipun Bapak sudah meninggal, dia bisa doakan saya di saat itu sudah 8 tahun menjalani kehidupan di biara. Ya, dan sampai pada titik ini sudah 10 tahun 10 tahun ya. Dalam formasi dasar di SVD hingga untuk kau ikrarkan kau kekal. Oke. Bruder Domi omong tentang tekanan batin. Tekanan batin. Seperti apa itu? Saya mengenai tekanan batin, di mana saya waktu itu juga saya memilih untuk keluar ketika meninggal Bapak kan. Waktu itu juga pas Mama juga sakit. Mama sakit 2 tahun itu berturut-turut pada hampir bulan yang sama. Nah, di mana dia waktu Bapak meninggal tanggal 23 Mei itu. Nah, setelah itu 1 tahun kemudian Mama juga jatuh sakit pada tanggal 4 Mei. Nah, setelah itu Mama masuk rumah sakit. Pas dengan COVID itu tahun 2020. Sehingga waktu itu saya tidak ada putus harapan seperti Bapak itu. Bapak meninggal 2019, lalu Mama sakit 2020. Nah, waktu itu pas Mama sakit dan hampir katakan bahwa dalam pikiran saya setengah mati, kritis lah. Karena Mama tidak sadarkan diri waktu itu. Kita antar ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit antar jam 10, sadar jam 4 pagi. Sehingga waktu itu mau izin juga tidak diberikan izin dari pimpinan karena pas COVID. Setelah itu Mama sakit lagi pada bulan Januari, tanggal 15 Januari. Mama datang ini? Tidak datang. Sekarang ini? Tidak. Oh, tidak datang. Tidak datang karena dia sakit, takutnya dia batuk. Pada saat musim dingin begitu dia mulai penyakitnya kambuh. Lanjut saat itu? Hanya pada tahun 2022 Mama sakit lagi, Januari. Sehingga waktu itu saya diberi izin untuk pergi kunjung Mama. Dia sembuh, hanya saya kembali. Sudah tua? Sudah tua. Umur sudah 76. 76. Sudah saya omong dengan Mama. Waktu itu saya sempat, karena saya melihat juga Mama, dia pikiran juga sakit pikiran juga. Sehingga waktu ketika saya pergi ke kampung, saya omong dengan Mama. Saya bilang, Mama, saya lihat bahwa Mama ini sakit pikiran. Iya, dia pikiran karena kami laki-laki semua keluar. Dia hanya dengan kakak Nona sendiri di rumah. Laki-laki berapa orang tadi? Kami 3, perempuan 1. Oh, perempuan sulung itu. Perempuan sulung yang datang kakak Nona. Sehingga dia pikiran kami, akhirnya saya omong dengan Mama. Saya bilang, Mama, ini sekarang saya mau tanya kepada Mama. Karena saya lihat Mama ini sakit pikiran. Jadi Mama pikir mungkin pikiran saya ini. Sehingga Mama sakit ini ya. Terus saya katakan, jika kalau Mama tidak mau supaya saya masuk biara. Setelah itu, kalau Mama mau supaya saya tetap di biara, Mama harus sembuh. Jangan pikiran seperti itu. Saya katakan kepada Mama, kalau Mama mau, sehingga
Mama bilang, ya baik, Mama akan usahakan supaya jangan terlalu pikiran, kan dia sakit pikiran. Oke. Mama setuju, Domi, Bruder Domi, Ya, lanjut. sehingga Mama setuju, akhirnya saya lanjut. Kapan engkau hubungi Mama terakhir? Waktu ketika saya Saat-saat pilih terakhir tanggal, ini? ini untuk saat-saat terakhir ini ketika, Belum. belum. Belum ini. Ya, Nah, belum. engkau mesti hubungi Mama. Ketika saya Sebentar hubungi ke besok. waktu mereka mau datang, kakak Nona mereka mau datang itu saya telepon Mama. Oh, ya. Dan kurang lebih kesannya dari omongannya dan lain-lain. Dan untuk saya Mama ini untuk sekarang ini dia tidak sakit, dia sehat-sehat saja. Oke. Sudah 1 tahun ini, sudah 1 tahun lebih lah, karena tahun 2002. Kurang lebih aman. Ya. Dan dalam kondisi seperti itu, sekarang Bruder Domi, perjalanan sejak 2019, rasa kurang lebih tenang lah. Ya, sudah tenang. Yesus katakan tadi apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, sehingga saya memilih moto itu sebagai moto bagi saya. Dan itu tentu sangat ya, menguatkan. Ya, bukan hanya untuk menghadapi kehilangan ayah, ya, bukan hanya dalam menghadapi Mama jatuh sakit, bangun sedikit, sakit lagi, tetapi moto itu mesti integral menguatkan soal panggilan dan dalam menjalankan misi. Tentu begitu. Ya. Dan mau diutus kemanapun. Diutus kemanapun. Oke. Ya, saya pilih moto itu. Seturut bidang profesi Bruder Domi, bimbingan dan konseling. Ya. Yang Bruder Domi lihat di situ soal misi Yesus itu apa? Saya sebagai pribadi di mana memilih bimbingan konseling itu, disitulah saya bisa membantu orang. Membantu orang dalam hal ini tentang perilaku siswa atau individu tertentu, di mana ada permasalahan di situ. Ketika mereka membutuhkan, ini guru ini, guru bimbingan konseling. Disitulah saya melihat bahwa saya bisa membantu mereka ketika mereka memiliki masalah tentang perilaku siswa, atau siapa saja yang bisa datang untuk menyampaikan masalah-masalah yang dialami oleh konseli tersebut. Selama ini kurang lebih ada orang yang datang. Ya, ada. Datang apa ya namanya? Datang menyeringkan pengalaman, minta solusi. Ya, ada. Ini ada, bahkan ada anak muda laki-laki, ada juga perempuan, ada juga keluarga tertentu. Mereka datang atau lewat handphone, mereka minta untuk bimbing mereka. Jadi seberapa jauh ini, di mana saya ketika bimbing mereka kan kita hanya memberikan ini sebagai fasilitator untuk memberikan alternatifnya saja, di mana sehingga ketika mereka ikut itu pasti masalah mereka bisa manfaatnya kan untuk mereka. Jadi kita sebagai fasilitator untuk menyampaikan alternatif apa yang mereka jalani. Ketika mereka ikut, pasti ada nilai positifnya di situ. Ya. Kurang lebih 10 tahun masa formasi dasar SVD itu berarti sejak 2012. Ya. Oke. Nah, tentu kita mencari sukacita, kebahagiaan, kesenangan dan lain-lain dalam menjalankan panggilan. Tapi kan pasti ada sisi-sisi tantangan yang menantang, kesulitan. Yang paling itu yang tantangan yang saya alami, yang menantang bagi saya ketika masih novisiat, Pater. Itu salah novisiat di mana? Novisiat Nenok. Ya. Di mana ketika saya masih novisiat, kita para bruder dan frater bergabung. Di situ salah satu kelemahan saya ketika diolok atau diejek, itu saya belum menerima itu. Itu kekuatan bagi saya yang sifat pribadi yang dendam itu. Ketika masih novisiat itu saya persoalan yang saya alami dalam diri saya ketika masih novisiat. Untuk teman-teman lain yang olok-olokan seperti itu mungkin terasa ringan, tetapi saya agak serius, menanggapinya dengan serius. Itu menjadi beban bagi saya waktu itu. Nah, ketika waktu itu mereka olok-olok dengan gaya saya,
maaf feminimnya itu Oke, kuat. oke, iya, Nah, iya. itu saya kurang terima dengan keadaan, Ya, ya. sehingga waktu itu saya hampir mau keluar. Mm-mm. Waktu itu saya sudah masuk di Kurang magister. kuat tinggal Kuat. dalam keadaan Ya. seperti itu. Ya, kurang ini tidak menerima. Jadi waktu itu saya masuk minta magister, pergi ke magister, Magister. untuk supaya saya bisa Tarik diri. tarik diri waktu itu. Oke. Nah, jadi waktu Itu novis 1. Novis 1 Pater. Pada Awal-awal atau tanggal sudah 20 pertengahan? tanggal 22 September. Masih awal-awal Ya, kayak itu. Pater. Terima juba Terima 25 juba Agustus 25 atau Agustus. pas sekitar biasanya tanggal-tanggal itu. Ya. Ya, baru 1 bulan. 1 bulan Pater. Waktu itu dengan keadaan saya tidak mau menerima itu dengan Ya. pribadi saya yang waktu itu masih dendam kuat. Sehingga ketika saya masuk sampai saya sampaikan kepada magister katakan Pater Juan Edu. bukan Pater Steflio. Oh, Pater Stef, masih Pater Stef. Ya. Jadi mana Pater dengan kata-kata penguatan kepada saya, akhirnya sudah saya merefleksikan. Setelah itu saya menenangkan diri untuk merefleksi kembali motivasi awal saya. Motivasi awal. Ya. Karena saya pribadi yang memilih untuk Dan itu menjalankan. teratasi. Ya, teratasi. Teratasi engkau mampu menghadapi ketika ada lagi pengalaman seperti itu, atau memang pengalaman itu makin Ketika hari saya makin kurang? makin kurang, Orang- Pater. Waktu itu Pater Magister sempat sampaikan. Terus sosial saya juga waktu itu almarhum Pater Gusti Anunut. Oh iya, oke. Terus saya sharing juga dengan Pater Roni Daisoro, ya. Daisoro. Itu waktu itu Pater katakan bahwa ketika mereka mau ejek atau olok, di situ engkau tidak terima, langsung marah saja. Iya. Langsung, ya. Jangan Supaya disimpan. jangan dipendam seperti itu. Ya, pada akhirnya Pater katakan apakah masih lanjut atau bisa putuskan sebagaimana. Saya bilang, baik Pater, saya akan merefleksikan, dan untuk sementara ini saya mau siap untuk lanjut. Menjalankan masa novisiat. Hari-hari ke depannya engkau mengalami itu dan mampu hadapi. Waktu itu pas dengan hari Sabtu, pada beberapa hari Sabtunya kami ada rekoleksi. Ya. Rekoleksi di situ saya angkat tangan untuk berbicara. Ya. Oh iya. Nah, di situ saya ada kesempatan untuk berbicara kepada teman-teman. Sehingga semuanya mereka ini teman-teman kelas dan kakak kelas tahu, ya. Bukan hanya prefek saja yang tahu atau magister. Saya waktu itu bagus. Saya kira itu langkah berani. Saya langsung yang tidak semua orang bisa tempuh atau ambil. Jadi saya omong di depan, mereka teman-teman semua tahu. Saya ketika mereka bagaimana mereka olok atau ejek saya seperti itu. Jadi saya langsung omong di mereka semua tahu. Hanya ada teman-teman yang mereka semua minta maaf di saya. Oh iya. Oke. Jadi disitulah saya kuat kembali. Oke. Hanya sudah saya lanjut sampai sekarang ini, sehingga ketika saya juga bersyukur bahwa SVD sudah memutuskan saya untuk studi konseling ini, itu sangat membantu saya. Sehingga di mana saya punya sifat yang dulu dendam itu bagi diri saya itu tidak tersimpan lagi. Dan engkau bisa beri solusi kepada orang untuk tabah dan lain-lain. Ya. Maka diri sendiri juga mesti tabah duluan, pemaaf duluan. Ya. Oke. Apa lagi? Engkau mau sharing apa? Satu pengalaman yang menjadi kekuatan bagi saya, Pater. Ya. Ini mengenai dengan hubungan kita dengan dalam hari ini dengan lawan jenis. Oke. Di mana ada pengalaman yang tertentu yang saya alami untuk sebagai kekuatan bagi saya. Di mana ketika saya menghadap lawan jenis, di situ saya menjadi satu kekuatan dari saya. Saya mau sharingkan bahwa ketika saya kuliah, saya ada niat dalam diri saya, di mana ketika saya melihat perempuan, ketika dia berhadapan dengan saya melihat tatapan wajah ataupun anggota tubuh seluruhnya, itu saya menempatkan kepribadiannya sebagai ibu saya. Oke. Ya, itu ketika saya melihat dia, wajahnya itu saya anggap bahwa itu wajah ibu saya. Ketika saya dia
lewat, saya lihat rambutnya itu saya tempatkan bahwa itu rambut mama saya, atau ibu saya. Ketika saya lihat betisnya itu betis ibu saya. Jadi Sehingga itu menjadi satu bukan hanya kekuatan. dalam cara berpikir, tetapi juga cara Bisa merespons. respon, ya. Ketika ada pikiran negatif yang muncul, yang timbul dalam pribadi saya terhadap dia, itu saya cepat alihkan Oh bahwa iya, itu oke. Tetap sebagai anggap dia laki-laki lawan jenis yang ya tertarik pada lawan jenis, ya, jenis. saya kira itu Ya. normal, biasa. Cuma kan saya cepat jangan kendalikan, terbawa terbayar. perasaan. Ya. Oke. Jadi itu yang sering ngomong, itu satu kekuatan yang tertanam dalam pribadi saya sampai sekarang. Meneguhkan Ya. engkau untuk tetap melangkah, Langkah apalagi mengendalikan. motonya tadi, Ya, tenanglah. Aku ini, jangan takut. Aku ini. Ya, betul. Ini beberapa hari lagi mau ikrarkan kaul kekal 7 ya? hari lagi. Kurang lebih siap. Siap, Pak Ter. Ini hari tanggal 12. Tanggal 12. Ya, saya kira itu saat-saat penting yang saya juga mengalami dulu. Dikdukdak, karena bukan hanya ikrar lagi, bukan hanya seperti dulu ikrar pertama untuk 1 tahun lalu dibarui tiap tahun, tapi sekarang untuk selama-lamanya dan berkomitmen untuk konsisten pada kaul itu ya. Kemurnian, Ketaatan dan kemiskinan. kemiskinan dan ketaatan. Profesiat, Brother Domi. Ya, Saya kira Peter. cukup dulu. Oh, ya, baik. Terima kasih untuk pengalaman dan tentu berharga, bukan hanya untuk kamu sendiri, tapi untuk saya juga, dan juga untuk teman-teman yang menikmati sajian ini di kanal Katolik TV. Salam jumpa teman-teman. Profesiat untuk Brother Domi. Terima kasih. Juga Pak Ter.